di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24-26. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapakah sumber berkat itu? Sumber berkat kita adalah Tuhan. Bagaimana kita mendefinisikan berkat Tuhan? Berkat Tuhan adalah penyertaan dan perkenanannya. Tidak selalu bersifat material, tetapi menunjuk pada kekuatan, kemampuan, kecukupan, atau kebahagiaan untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bilangan 6 ayat 24-26 seringkali diucapkan sebagai sebuah doa di akhir sebuah pertemuan ibadah. Ini merangkum arti Tuhan adalah sumber berkatku. Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar yang mewakili umat di hadapan Allah dan mewakili Allah di hadapan umat untuk memberkati orang Israel dengan doa berkat. Kata-kata berkat diucapkan sesudah imam besar keluar dari tempat Maha Kudus, ayat 24-26. Allah berkehendak memberkati umatnya melalui perentaraan imam, bahwa di dalam namanya dan untuk kemuliaan namanya, ayat 27, berkat telah tersedia. Berkat yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, ayat 24. Dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Berkat Allah segala hal baik yang disediakan Allah bagi umatnya, mencakup segenap keperluan umat dalam menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Berkat juga tentang keadaan bahagia yang dirindukan oleh setiap orang melalui terjaganya hubungan baik satu terhadap yang lain. Sedangkan Tuhan melindungi engkau berarti umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Perlindungannya dari kuasa-kuasa kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan kesejahteraan hidup seseorang. Perlindungan memberikan jaminan kemenangan atas musuh-musuh yang menyerang, baik dari bangsa-bangsa lain maupun sakit penyakit dan keinginan dosa yang berjuang untuk membawa umat berjalan menjauh dari Tuhan. Berkat yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, ayat 25. Ini merupakan tanda perkenanan Allah atas diri seseorang. Wajah Tuhan memancarkan kemuliaan-Nya. Istilah menyinari dapat diartikan memenuhi umat-Nya untuk dapat hidup memuliakannya, sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan, menebus dan memimpin umat-Nya. Yesaya 43 ayat 7. Sinar wajah Tuhan, yaitu kebaikan hati, kehendak baik, dan kasih karunia Allah kepada umat-Nya, ayat 25, adalah berlawanan dengan murka-Nya atas umat yang telah berulang kali melakukan dosa di hadapan-Nya. Dosa menghalangi umat untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi kasih karunia, yakni pengampunan, kasih dan kuasa penyelamatannya yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Demikianlah kasih karunia di dalam Yesus Kristus, bertujuan agar umat memuliakan namanya. Berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini menyatakan manifestasi kuasa yang memelihara manusia dan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Ketika Allah memandang seseorang, itu berarti Ia berkenan atas orang itu dan akan menyelamatkan dia dari kesukaran. Bandingkan Mazmur 33 ayat 18, 34 ayat 16. Wajah Allah yang dihadapkan kepada mereka menunjuk pada pemeliharaan dan pemberkatan yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu hidup yang dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahtera berarti tidak ada kekurangan apa-apa
dan menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup. Maleakhi 2 ayat 5, termasuk harapan akan masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Sahabat Iktus, Bilangan 6 ayat 24-26 adalah doa berkat yang menandai bahwa Tuhan memberkati kita agar kita dapat hidup memuliakannya. Semua hal yang baik telah disediakan Tuhan, termasuk di dalamnya perlindungan dari segala sesuatu yang jahat yang mengancam kehidupan kita. Juga pemeliharaan yang sempurna atas hidup kita, yakni pimpinan dan penyertaannya dan kecukupan hidup yang telah disediakannya untuk kita. Sedemikian Tuhan memberkati saya secara jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk menjadi cemas dan hidup dalam ketakutan. Segala berkat yang telah dilimpahkan bagi saya seharusnya membuat saya dapat menata hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup saya tidak harus terfokus kepada mengejar berkat, melainkan bagaimana saya hidup untuk memuliakan namanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, berkat dan perlindungan seperti apa yang telah disediakan Tuhan untuk saya nikmati? Sudahkah saya menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus untuk hidup memuliakannya? Adakah sesuatu yang menghalangi saya menerima damai sejahtera yang telah disediakan Tuhan untuk saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk setiap berkat dan perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup saya setiap hari. Saya tidak mau dikuasai kekhawatiran karena saya mempercayai Tuhan telah memberkati saya. Terima kasih karena saya telah percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saya dapat hidup memuliakan-Mu. Damai sejahtera yang telah Engkau berikan membuat saya memahami fokus hidup saya, bahwa saya hidup bukan untuk mengejar berkat, tetapi bagaimana agar hidup saya lebih lagi menjadi berkat. Amin. Berkat ada di dalam namanya dan untuk kemuliaannya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.